Shalom semua warga kerajaan, tanpa terasa kita berada di akhir daripada tahun ini. Tahun akademi tapi juga menuju revival. Dan seperti biasa, Tuhan itu caranya, metodenya sederhana, yaitu memakai seseorang. Ayat pokok kita dari Yesaya 32 ayat yang pertama. Behold, lihatlah, seorang raja akan memerintah dengan kebenaran dan keadilan. Juga para bangsawan, prinses, para pemimpin juga akan melayani di dalam keadilan. Ya, kebenaran, keadilan itu adalah dasar daripada kerajaan Allah. Lalu kemudian dikatakan seseorang, a man, akan jadi tempat perteduhan dan perlindungan daripada angin ribut. Dan kemudian seperti sungai yang mengalir di tempat-tempat kering. Dan seperti batu karang yang besar, tempat berteduh dari terik matahari. Batu karang yang besar. Saya pernah pergi ke Israel di daerah selatan, di daerah padang gurun. Dan di situ saya melihat di mana para raja wali tinggal. Dan saya lihat, saya mengintip daripada batu karang itu, dan di bawah ada kafilah. Panasnya memang luar biasa, saudara. Ya, saya bayangkan kalau saya taruh wajan di sini, saya ceplok telurnya langsung, saudaraku, matang gitu. Ya. Adakah orang-orang semacam itu? Ada. Tema kita adalah tentang advancing. Setelah be fruitful and multiply, ya, itu multiply dan fruitful itu adalah advance. Ada lebih jauh lagi, yaitu memenuhi bumi. Kita melihat dalam Kisah Para Rasul. Ada orang-orang semacam itu yang tadinya nggak dikenal. Mereka adalah the new emerging leaders. Kita melihat 7 diaken yang dipilih untuk melayani oma-oma, emak-emak, daripada yaitu mereka yang berbahasa Yunani. Kita melihat di dalam Kristus tidak ada tempat buat rasialisme. Melalui Stefanus yang dengan boldness, dengan keberanian memberitakan kebenaran, dan dia jadi martir yang pertama, itu memberikan dampak yang hebat. Yang pertama kepada rekan-rekannya. Filipus menembus batas. Kisah Rasul 8 ayat 1. Kalau Kisah Rasul 1 ayat 8 kuasa besar, Kisah Rasul 8 ayat 1 penganiayaan besar. Dia menembus batas kemana? Samaria. He's advancing the kingdom. Bukan cuma Samaria mengalami revival. Saya lihat yang buruk bisa berlanjut pada revival. Ingat Indonesia 1965. Ingat Indonesia 1998. Semua yang buruk bisa jadi baik. Bom Bali, ya, juga bisa banyak orang bertobat. Nah, saudara, kemudian menembus batas lebih jauh lagi ketika dia bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia. Dan orang inilah yang membuat kenapa banyak orang Ethiopia jadi percaya pada Tuhan Yesus. Dia menembus batas. Sida-sida ini adalah keturunan Ham pertama yang menjadi orang percaya lewat kehidupan a new emerging leader, yaitu Filipus. Jadilah seperti Filipus. Mulai dengan apa saja melayani emak-emak, diakonia, baksos, dan Tuhan akan memilih engkau. Mereka tidak ditunjuk oleh rasul-rasul. Mereka diminta oleh jemaat. Berarti mereka punya nama baik di luar jemaat. Karena itu kalau saudara ingin menjadi tempat perlindungan dari angin ribut, menjadi orang yang hebat itu, maka saudaraku yang kekasih, engkau pertama-tama harus dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan roh hikmat dan kuasa. Tuhan memberkati. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Selama kita berada di dalam hadirat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya kita pastikan bersama bahwa di mana kita berada, kerinduan kita itu yang memastikan untuk kita mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan pagi ini. Amin. Mari memberikan hati kita, hidup kita bagi Tuhan, untuk kita sama-sama kita meninggikan Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih, ini setiap pribadi kami Bapak. Kami bawa, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Satu tujuan kami adalah kami mau meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami, ini setiap pribadi kami. Layakan, kuduskan kami, urapi kami Tuhan.
Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami boleh mengalami Engkau, mengalami perjumpaan bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau boleh memuaskan kami, Engkau mau membebaskan kami, dan kuasa-Mu yang memberikan kami kemenangan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Pujian bagimu Tuhan, Engkau sungguh baik, Kau teramat baik bagi kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama naikkan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Mau selalu puji-Mu Tuhan, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan, ku mau memuji
Katakan ku mau menyembahmu Tuhan. Kami sembahmu. Selalu sembah. Kau yang layak. Terima segala pujian kami. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Kemuliaan. Sekali lagi sama Tuhan lebih, katakan ku selalu memujimu. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyembahmu. Amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya surga. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kemuliaan, kemuliaan hanya bagi kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hari sembah, hari puji, kami tinggikan. Aku akan namamu Tuhan. Sebab Kau yang layak terima segala pujian. Haleluya. Kami mau memujimu. Kami mau bersyukur buat kasih-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak terima segala pujian kami. Haleluya. Shalalabababalalabalabala. Kiralababalalaba. Shalalalalaba. Jesus. Haleluya. Berikan segala syukur-Mu di hadapan Tuhan. Berikan segala pujian-Mu di hadapan Tuhan. Dia Allah yang layak menerima segala pujian. Dia Tuhan yang menerima segala sembah kita. Tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Kau yang disembah Tuhan. Kau yang ditinggikan. Sembah Kau Yesus. Haleluya. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan ketenangan dalam hidup kami. Hanya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan buat setiap kami. Di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, Kau memuaskan setiap jiwa dan raga kami. Haleluya. Selamanya kami menyembah-Mu. Selamanya kami tinggikan nama-Mu.
katakan tiada yang lain. Angkat tangan menyembahmu. Kami mengangkat suara kami. Angkat suara memujimu. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagi. Katakan kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau segalanya di hidupku. Amin, amin. Ku angkat suara menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Ku angkat suara memujimu. Kau segalanya, kau segalanya bagi. Kami katakan kau segalanya bagi kami. Kau segalanya di hidupku. Jesus. Ku angkat tangan menyembahmu. Kami mengangkat suara kami. Ku angkat suara memuji. Mari serukan sama-sama katakan haleluya. 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 Sekali lagi katakan sama-sama katakan kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya di hidupku. Kami mengangkat tangan kami. Ku angkat tangan menyembah. Kami mengangkat suara kami ya Tuhan. Jemaat lebih lagi katakan kau segalanya. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kau segalanya di hidupku. Hanya Engkau Tuhan. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suaraku Tuhan. Kau segalanya. Kau segalanya bagi. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku angkat suara memujimu. Haleluya. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya di dalam setiap hidup kami. Hanya Kau Tuhan. Tempat kekuatan kami. Tempat sukacita kami. Tempat kemenangan kami. Oh God, I worship you. Mari sembahmu. Oh God, I worship you. Katakan be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship. Lebih lagi katakan oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Sembah kami
katakan amin. Haleluya. Mari kita bersukacita buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan dimanapun berada, mari kita tepuk tangan. Kita memelulukan Allah kita yang dahsyat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Tuhan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah. takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan saudara dan menyapa dengan berkat dan anugerah yang terjadi atas seluruh kehidupan saudara. Minggu lalu kita tidak bersama-sama karena minggu lalu ada salah satu tim kami yang menyampaikan kebenaran hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, yaitu Pendeta Hengkin Dolu. Tetapi hari ini kita berjumpa kembali di acara yang sangat luar biasa. Doa saya sebagai hamba Allah dimanapun saudara berada, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, saudara diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin, 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 dan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Mari kita berdoa. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu hari ini. Pengurapan Allah turun atas hambamu yang tidak lebih daripada mereka yang ada, dan seluruh umatmu yang mengikuti program ini diberkati, dilindungi, dan mendapat kemurahan Allah dan mujizat Allah terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama amin.
Sekali lagi shalom, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yoas yang sudah setia menemani saya, juga Yuna bersama dengan Ibu Pendeta Eli dan Pendeta Efraim yang hari ini bersama-sama dengan saya, yang mendukung saya di dalam doa. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, segera informasi bagi Bapak Ibu yang sedang menantikan semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Ada live, ada streaming Facebook yang saya namakan, yaitu apa yang disebut dengan secangkir kopi pahit. Artinya begini, maksud saya program ini dibuat sekalipun kehidupan kita pahit, kalau ada Yesus, kalau ada tete manis, hidup kita akan menjadi manis dan diberkati oleh Tuhan. Dan coba lihat Facebook saya, di sana ada live Facebook hampir setiap hari, dan saya melihat ada banyak kota-kota yang diberkati, mulai dari Sumba khususnya, Singaraja, Bali, Manado, dan juga Jakarta, dan juga Makassar, juga Biak, dan juga Lombok, dan beberapa kota lain, Soe yang juga saya sebutkan hari ini. Terima kasih. Sudah acara yang sangat sederhana, hanya 10 menit menentukan mujizat Allah terjadi. Haleluya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, hari ini kita akan membahas satu kebenaran yang sangat menarik. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan rohmu untuk menerima sesuatu yang terbaru dari Tuhan lewat ibadah streaming ini hari ini. Haleluya. Hari ini kita akan membahas apa yang disebut dengan tetap tegar di masa yang sukar, dan juga tetap tenang di tengah-tengah goncangan. Why? Kenapa? Sahabat Kristus, ada banyak orang yang tidak tegar lagi ketika menghadapi masa yang sukar. Katakan sama-sama, saya harus tegar. Why? Katakan sama-sama, saya harus tegar. Amin. Dan yang kedua, harus tetap tenang di tengah-tengah goncangan. Goncangan boleh terjadi, saudaraku. Kesulitan boleh terjadi. Jika iramanya bersama dengan Yesus. Yesus ke kiri, saudara ke kiri. Yesus ke kanan, saudara ke kanan. Tidak akan pernah terjatuh. Bahkan akan melihat berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Alkitab berkata, jika Allah berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara ajaib yang terjadi atas seluruh sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Langsung buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Jika saudara ada Alkitab, buka di rumah saudara, di toko saudara, di hotel dan sebagainya yang sedang mengikuti program ini. 2 Timotius 3 ayat pertama dikatakan, ketahuilah, keren banget, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara setuju dengan saya? Kalau kita melihat medsos, kondisi, situasi, politik dan semuanya, kita melihat ini Alkitab ini benar. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar itu diterjemahkan dengan zaman yang zaman kekerasan. Sudah lihat di mana-mana kekerasan terjadi, keadilan berlaku terbalik dan semuanya. Kemudian zaman yang penuh dengan kesulitan. Apakah saya, saudara, mengalami kesulitan? Yes. Yang ketiga, zaman yang berbahaya, nenek bilang. Tapi yang keempat adalah zaman yang menyedihkan. Ini komplit, paket komplit. Kekerasan ada, kesulitan ada, zaman berbahaya ada, dan zaman yang menyedihkan ada. Tapi dalam terjemahan bahasa Yunani, kata yang menarik dipakai adalah masa yang sukar adalah mengenai kata kalepos. Umat Tuhan dimanapun saudara berada, katakan sama-sama kalepos. Apakah itu kalepos? Kalepos itu adalah masa yang amat sukar. Alkitab sudah menubuatkan, membuktikan bahwa Alkitab ya dan amin. Saya pernah ditanya sama beberapa pendeta, baik dari Surabaya dan sebagainya. Dia berkata, Pak Wahyu, menurut Pak Wahyu, apakah corona ini adalah tanda-tanda akhir zaman? Apakah sudah mendekati Yesus datang? Dan bukan hanya 1-2 orang bertanya, bahkan di kalangan jemaat juga tanya. Saya bilang, saya tidak takabur, saya bilang gitu. Tetapi Alkitab saya mencatat, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu waktunya. Ada berapa banyak kesesatan terjadi, bulan Oktober Yesus datang, sampai hari ini datang. Kita juga penuh hikmat, bukan berarti kita tidak setuju, kita setuju. Tetapi kita mesti pengertian yang benar, bahwa Yesus datang adalah dikatakan seperti pencuri, anak pun tidak tahu. Artinya kita juga tidak tahu. Tetapi tanda-tandanya bisa dimiliki, bisa diketahui oleh bagi orang-orang yang percaya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada,
Jadi kekerasan, kesulitan, berbahaya. Kalepos adalah masa yang sangat amat sukar, masa kesusahan yang besar. Kleos atau chaos, mungkin bacanya apa saja, yang bentuk chaos itu adalah diartikan tidak bisa dikontrol dan dikendalikan oleh manusia dalam hal ekonomi. Sekarang saudaraku tidak bisa dikendalikan manusia. Ada banyak maaf kata, ada banyak perusahaan-perusahaan yang notabene gede harus tutup. Ada banyak orang-orang yang mengalami situasi kondisi ekonomi yang gonjang-ganjing. Tidak bisa dikendalikan. Dulu bilang siapa yang bisa sentuh usaha saya? Depositonya triliunan, asetnya luar biasa. No. Tetapi sudah dengar hari-hari ini kita mendengar kabar, terlepas dari beberapa kesaksian yang luar biasa, ada orang-orang yang mengalami sesuatu kesulitan yang sangat berat. Chaos ini adalah yang tidak bisa dikendalikan, kondisi ekonomi, kondisi politik, dan kondisi alam dan sebagainya. Sampai hari ini penuntasan banjir belum terjadi, bisa diselesaikan, khususnya di kota-kota besar. Haleluya. Kemacetan dan sebagainya. Masa yang sukar, Alkitab menyebutkan dengan jelas bahwa ini tanda dari sebuah akhir. Tetapi saya katakan sebagai hamba Allah, tetap tegar di masa yang sukar. Amin. Dan yang kedua, tetap tenang di tengah goncangan. Kenapa saya katakan tetap tenang? Sahabat Kristus, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Karena kalau kita tidak tenang, coba saudara lihat, waktu murid-murid Yesus bersama Yesus diombang-ambingkan oleh angin ribut, angin sakal. Murid-murid berkata, itu ada hantu. Padahal itu Yesus. Kalau kita tidak tenang, kalau kita khawatir, kalau kita susah, kalau kita bimbang, Tuhan pun dianggap setan. Haleluya. Hari ini ada kabar baik dari surga, dari seorang hamba Tuhan yang saya ingin sampaikan buat saudara. Tetap tegar dan tetap tenang apapun yang terjadi, karena Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau tinggalkan ku sendiri. Amin. Kekristenan bukan karena ada masalah atau tidak. Kekristenan bukan karena persoalan yang besar atau kecil. Esensi dari sebuah kekristenan adalah ketika Allah hadir bersama dengan saudara dan saya, sahabat Kristus, dimanapun saudara berada. Haleluya. Kabar baik buat yang sedang mengalami tekanan malam ini, hari ini. Saudara mulai berkata, pendeta betul katamu, saya rasanya makan tidak enak, duduk pun gelisah, seperti itu Sakwati sedang sakit gigi. Tapi saya katakan ada kabar baik. Tetaplah tegar di masa yang sukar, dan tetaplah tenang di tengah-tengah goncangan. Tapi tidak bisa, pendeta. Ada rahasia besar di sini yang saya ingin sampaikan. Pertanyaannya, bagaimana sahabat Kristus, saya dan saudara, di tengah-tengah masa sukar, di tengah-tengah goncangan, kita tetap tenang, kita tetap tegar. Yang pertama adalah harus meresponi setiap masalah dengan benar. Saya ulang, yang pertama, ikuti sama-sama, meresponi setiap masalah dengan benar. Artinya gini, sahabat Kristus, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, artinya ada orang-orang yang meresponi semua yang terjadi, ada yang dengan benar, ada yang salah. Sebab kalau sahabat Kristus lihat ketika Yosua dan Kaleb bersama dengan 10 pengintai yang lain, yang 10 bilang kasusnya sama, situasinya sama, tempatnya berbeda, tempatnya sama, tantangannya sama. Yang 10 berkata, kita akan dimakan habis. Tetapi ketika seseorang meresponi dengan benar, Yosua dan Kaleb berkata, bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi pasti akan beres. Amin. Hari ini rubah kacamata kita, sahabat Kristus. Memandang dengan benar. Memandang dengan benar setiap situasi apapun yang terjadi, baik yang di desa, di kota, dan bangsa-bangsa lain yang sedang mendengarkan program ini. Saudara-saudaraku yang ada di Malaysia dan juga di Singapura dan beberapa kota yang lain yang sedang mengikuti acara ini, streaming ini, diberkati engkau dan meresponi semua dengan benar. Amin.
Yeremia 29:11 dikatakan, sebab aku ini, Yeremia 29:11, sebab aku ini, Yoas, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Ini karena mengenai kamu. Jadi jangan baile, jangan baper, jangan apa, karena Tuhan tahu rencana yang indah buat saudara dan saya. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera, rancangan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Apapun yang terjadi, apapun faktanya, katakan sama-sama, masa depanku adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Paling rumit kalau ada yang konseling orang yang lagi jatuh cinta. Hari ini berkata, Pak Pendeta tolong berkati saya, cocok sekali dengan dia Pak Pendeta. Rasanya surga terus ada Pendeta. Kalau duduk di sampingnya saya kerenyang-kerenyang Pendeta. Rasanya macam di surga. Besok lagi datang Pak Pendeta, saya tidak cocok sama dia. Nggak tanya dia, ABG tua, tingkahmu semakin merana. Dia buaya darat Pendeta. Nggak taunya pacarnya 4, saya ini nomor 5. Selamat malam. Tapi ada kabar baik, apapun yang terjadi. Ada pepatah berkata, mati satu tumbuh satu. Kalau mati satu tumbuh 1000 itu namanya yes playboy namanya. Tapi mati satu tumbuh satu. Jadi Allah punya rancangan yang hebat apapun yang terjadi. Kemarin ada kakak saya, kakak rohani, telepon saya. Wayo, dia mulai cerita tentang hidup saya, tentang apa yang saya alami. Dan saya mulai cerita apa adanya. Ya sudah mengambil langkah yang terbaik katanya. Oh saya bilang no. Saya suka apa yang terjadi dalam hidup ini bukan karena kebetulan. Allah punya rencana yang hebat. Betul. Dan dia mulai cerita banyak. Namanya Pendeta Agus Lepang dari Toraja. Aku tetap adik kau katanya. Lama tidak berjumpa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sahabat Kristus, seorang yang namanya Corrie ten Boom, dia berkata, jika Anda memandang dunia, maka Anda akan menderita. Setuju? Tapi jika Anda memandang diri sendiri, Anda akan tertekan. Coba seberapa banyak orang yang gambar dirinya hilang gara-gara memandang diri sendiri. Biasanya kalau orang ngaca mulai lihat di cermin, musim corona kenapa saya gemuk sekali ya? Badan pakaian sudah tidak muat semua. Kenapa saya hitam? Kenapa saya sipit? Kenapa saya putih? Kenapa itu pertanyaan yang muncul ketika kita bercermin. Karena terlalu fokus kepada diri sendiri. Kenapa saya terlalu lebay? Kalau kita memandang diri sendiri, kita akan tertekan. Tapi coba Pendeta Wahyu kasih rumus supaya Anda tidak tertekan. Ketika engkau di dalam cermin mulai berkata, aku cakep, aku diurapi, aku diberkati, aku berhasil, katakan seperti itu. Biar cermin itu kapok lihat saudara. Hai cermin ajaib. Siapa yang paling cakep di dunia ini? Itu drama apa itu? Drama kolosal ya, drama apa? Haleluya, sahabat Kristus. Namun jika kita memandang Kristus dengan baik, namun jika kita memandang salib Kristus, kita akan katakan sama-sama, kita akan tenang. Katakan tenang sama-sama. Kita harus peka dan tenang menghadapi dunia ini, betul? Haleluya, sahabat Kristus. Hari ini kita melihat bersama-sama bahwa yang pertama meresponi semua yang terjadi. Semua yang terjadi atas izin Tuhan. Makanya meresponi segala sesuatu dengan benar, dengan jangan salah. Maka saudara akan tetap kuat, akan tetap tegar, dan akan tetap tenang. Yang setuju katakan amin, 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 amin. Hal yang kedua, dengan cepat, bagaimana kita tetap tegar dalam menghadapi masa sukar? Bagaimana kita tetap tenang dalam menghadapi goncangan? Sekali lagi, kalau goncangnya ikut iramanya Yesus, saudaraku, iramanya Tuhan akan enak. Tuhan ke kanan, engkau ke kanan. Tuhan ke kiri, engkau ke kiri. Jangan masuk ke jurang kau. Yang kedua adalah tetap mengucap syukur. Kalimat ini kita sering dengar, yang ngucap syukur lah jeng, yang namanya orang hidup, menghadapi tantangan, kita ngucap syukur, kita sering dengar, tapi anehnya, jarang kita melakukannya.
Tapi saya ingin membagikan buat saudara hari ini yang sedang mengalami masa sukar, yang mengalami sedang tekanan, sedang mengalami kesulitan, mengalami ketidaktenangan. Ada rahasianya, the master key of tenang. Yaitu apa yang disebut dengan give thanks to the Lord. Ngucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Yang setuju katakan amin. Saya ingin bagikan betapa dahsyatnya sebuah ucapan syukur. Yang pertama, ucapan syukur itu menghindarkan dari kepahitan. Anda boleh dikecewakan, sahabat Kristus boleh dihina, boleh dilecehkan, boleh tidak dihargai. Kalau engkau berkata terima kasih Tuhan, yang menghina ciptaan Allah biarlah menghina Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Aman, bebas dari kepahitan. Amin, 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 amin. Yang kedua adalah menghindarkan dari kemarahan yang tidak terkendali. Marah, tensi. Ku takut mamaku marah. Lagunya Yoas waktu besar, waktu kecil. Jadi ketika Anda mengucap syukur sahabat Kristus, menghindarkan dari marah. Halo, saya punya anak 2 ada di Jogja dan saya sudah hampir 13 tahun, 12 tahun ke atas saya sudah di Sumba. Jadi saya sudah jadi orang Sumba, umbu wahyu, makan bunga pepaya, makan daun singkong ditumbuk, makanannya tidak jelas tapi enak menurut orang lain. Haleluya. Ketika kita video call dengan anak-anak saya bilang, "Pak, kenapa marah loh? Siapa yang marah?" Rupanya dialek kita di Sumba sama di Jogja beda. Kalau di Jogja saudara lemah lembut, menghargai, sangat menghargai dengan orang kata-katanya, takut menyinggung perasaan orang lain. Shalom, selamat pagi. Kalau di Sumba, bahkan teman-teman staf kami mulai berkata seperti ini, "Pak, kayaknya Pak bukan orang Jawa lagi, orang Sumba. Bahkan Bapak lebih keras daripada orang Sumba ngomongnya." Kau sudah makan belum? Nggak jadi makan kalau orang Sumba. Apalagi yang tinggal di tempat saya namanya Yuna, orang Alor. Dulu pertama waktu dia datang, saudaraku, "Bapak mau minum kopi." Ibu saya bilang, "Yuna, kita bisa jantungan, kita ini biasa tidak dengar suara keras." Saya akhirnya besoknya mulai berubah, "Bapak, mau minum kopi?" Saya jawab, "Tidak, saya lihat kamu sudah kenyang." Haleluya. Bapak ibu saudaraku, ketika kita mengucap syukur, apapun yang terjadi, menghindarkan dari kemarahan. Kemarin di acara secangkir kopi pahit yang saya buat di live Facebook, saya ceritakan bahwa ada satu survei, sekali orang marah, Yoas, 4-5 jam kehilangan damai sejahtera. Makanya jangan marah, apa mau ayam berantem, mau anjing berkelahi, mau suami berkata apa, istri berkata apa, jangan marah, cuma senyum. Kakak, kita patung kak. Sonde patung, tapi kita belajar mengendalikan diri. Yang setuju katakan amin. Dan yang ketiga, ucapan syukur menghindarkan dari timbulnya dosa. Biang dosa dalam apa? Kita tidak mengucap syukur. Kalau orang suka berdosa, artinya dia mengucap syukur. Mengucap syukurlah dengan istri yang ada. Terima kasih untuk istri yang cantik. Terima kasih untuk suami yang ganteng. Dulu waktu saya ketemu, aduh Pak Pendeta, saya suka dengan suami saya. Dulu kumis tipis, hidung mancung, ikal rambutnya bagus. Sekarang tambah hari tambah tua, umur mulai bertambah, kumisnya sudah mulai seperti seronteng dijagari pitik. Rambutnya mulai berkurang, mau dirembundeng tinggal bodaknya. Haleluya. Jadi ucapan syukur menghindarkan timbulnya dosa. Tapi yang kedua, kuasa ucapan syukur mematahkan benih keputusasaan. Jika engkau sedang putus asa malam hari, ngomong lidah bersama Tuhan, "Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur." Beres. Tapi yang kedua, membuka pintu berkat. Ucapan syukur tadi dia menyalurkan kuasa Allah dalam segala hal. Amin, 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 amin. Ketika Yesus mengucap syukur, kuasa Allah dinyatakan 5.000 orang mengalami mujizat, makan sampai kenyang, dan sisanya 12 bakul. Keren. Dan selanjutnya manfaat ucapan syukur. Manfaat ucapan syukur
mengingatkan kita bahwa semua yang terjadi itu atas seizin Tuhan. Orang percaya Yesus tidak mengenal faham kebetulan. Pak, kebetulan dikocok saya arisan dapat. Pak, kebetulan saya lewat depan rumah. Tidak ada, Pak, kebetulan. No, tidak ada kebetulan. Kita tidak percaya nasib, kita tidak percaya feng shui, hong shui, kita tidak percaya apalagi perbintangan. Zlalalala, mana bintangmu? Zlalalala, ini bintangmu. Kalaulah boleh, aku menebak apa bintangmu. Gemini, bimbang sana, bimbang sini. Haleluya. Bintang kita apa? Bintang Yesus Kristus. Amin. Kalau kita mengucap syukur, saudaraku, yang kedua mengingatkan apa yang terjadi bahwa tidak ada yang kebetulan, Yos. Jadi apapun sejarah hidupmu, mamamu sudah dipanggil Tuhan, Yos, sebelum engkau muncul dewasa. Kamu bisa bete, Tuhan katanya engkau adil. Kenapa aku tidak bisa menjumpai mamaku ketika aku tumbuh puber? Cinta sana, cinta sini. Sahabat Kristus, rupanya manfaat ucapan syukur mengingat bahwa semua yang terjadi atas kendali Tuhan. Beres. Tapi yang kedua, merelakan dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Jadilah kehendak-Mu, Tuhan, bukan kehendakku. Jadi rupanya ucapan syukur itu merelakan hidup kita dibentuk seperti Yesus. Amin, 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 amin. Manfaatnya dahsyat banget, tapi jarang orang melakukan. Yang terakhir adalah memampukan kita untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Saudara mau dihina, mau disakiti, mau didostai, saudara cuma angkat tangan dan berkata, thank you Jesus. Doa berkata, give them in the Lord. Saudara tidak akan terganggu mau disakiti. Karena ketika seseorang menyakiti saudara, dia sedang menghina biji mata Allah dan urusannya sama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan terbalik, belum tahu siapa saya. Saya orang Medan. Belum tahu saya orang Sumba. Belum tahu saya orang Jawa. No. Saya tidak berbicara malah suku dan ras. Tapi saya berbicara orang-orang di dalam kerajaan Allah. Jadi kesimpulannya yang kedua adalah mengucap syukur adalah membuat kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita sesakit apapun. Setuju? Tapi yang terakhir, saya akan mengakhiri khotbah saya. Yang terakhir adalah bagaimana kita tetap tegar dalam menghadapi masa sukar dan tetap tenang dalam menghadapi goncangan. Yang ketiga adalah harus tetap tekun dan jangan menyerah. Bergerak, berjuang. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Kenapa kita tidak boleh kita tidak boleh tergoncang, tidak boleh mengalami goncangan, tidak boleh mengalami keyakinan kita mulai goyang, apalagi dan sebagainya. Karena firman Tuhan menjanjikan buat kita, keren banget. Di bagian yang terakhir, Ibrani 10:36. Baca sama-sama. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi rupanya ada reward ketika kita tetap tegar, ada hadiah, ada tujuan, ada goal yang Tuhan mau, yaitu apa? Memperoleh semua apa yang dijanjikan. Pertanyaannya mungkin bisa jadi, kenapa semua yang dijanjikan tidak terjadi? Karena kita tidak tekun. Baru menghadapi masalah sedikit pindah gereja. Baru tersinggung banyak pendeta. Emang pendeta situ aja. Di sana juga ada pendeta di Cina. Latihan silat. Bong. Saudaraku, izinkan dibentuk oleh Tuhan. Saudaraku, tetaplah tekun apapun yang terjadi. Karena rupanya ketika kita belajar tekun, Yuna, ketika belajar tekun dalam hidup ini, apapun yang terjadi tidak tergantung. Tetap setia, tetap tekun, tetap percaya. Semua yang dijanjikan oleh Allah akan terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan mempercayakan warisan.
kepada orang-orang yang akil balik, bukan anak-anak yang belum akil balik. Artinya apa? Kita dilatih untuk kita punya badan six-pack. Kita perlu latihan. Ya, 1, 2, 1. Itu perlu proses. Makan terus banyak tapi pengen six-pack. Akhirnya ya selamat malam. Bapak Ibu Saudaraku, sahabat Kristus dimanapun juga berada. Mungkin sahabat Kristus pernah sering dengar ini, apa yang dialami oleh Abraham Lincoln. Umur 17 tahun, Yoas, dia jadi tukang perahu. Umur 23, pemilihan dewan gagal. Umur 24, gagal dalam usaha. Usia 29, gangguan saraf. Itu Abraham Lincoln. Usia 30 kalah dalam kongres. 37 terpilih jadi kongres. Usia 38 gagal tidak terpilih di kongres. 40 gagal jadi wali kota. Usia 45 gagal di kongres. 47 gagal jadi wakil presiden. Tetapi umur 51 sukses menjadi presiden Amerika Serikat yang ke-16. Ketika kita belajar tekun apapun yang terjadi, ya tentunya tidak semua jadi presiden, tapi semua yang dijanjikan oleh Allah akan terjadi. Seorang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang berhasil adalah orang yang tidak pernah menyerah. Orang yang gagal, orang yang berhasil adalah orang yang sonde pernah menyerah. Keren banget. Gagal dan gagal lagi, apa yang engkau cari? Mungkin kita menghadapi kegagalan, tapi ingat, tetap tekun. Kenapa saudaraku? Ibrani 12:28 ayat yang terakhir, dan kita akan berdoa. Ibrani 12:28. Kenapa kita harus tetap tegar di masa sukar? Kenapa kita harus tetap tenang di tengah-tengah goncangan? Dan rahasianya bagaimana? Rahasia seperti katakan meresponi semua persoalan dengan benar. Tetapi yang kedua mengucap syukur. Tetapi yang ketiga yang menarik adalah dikatakan tetap tekun dan jangan menyerah. Terakhir kesimpulan ayat firman Tuhan kita baca bersama-sama. Ibrani 12:28. Biarpun bumi bergoncang, kata Gombloh, kau tetap Indonesiaku. Gebiar. Ibrani 12:28 dikatakan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara dimanapun saudara berada. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Hari ini kalau kita sedang mengalami tekanan, kita mengalami goncangan, kita mengalami kesukaran, saya akan berdoa buat saudara. Doa saya bukan supaya cepat-cepat selesai. Kalau memang itu kairos Tuhan, why not? Tetapi doa saya, belajar yang pertama, kita meresponi dengan benar. Yang kedua mengucap syukur. Dan yang ketiga, saudara tetap teguh dan menyerahkan semua yang dijanjikan Tuhan. Mari buka tangan saudara, saya akan berdoa buat saudara. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di dalam nama Yesus. Di hari yang istimewa hamba-Mu berdoa sebagai hamba Allah. Jika ada umat Tuhan, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, yang hari ini sedang memerlukan pertolongan, mujizat, kesembuhan dan pemulihan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Yang pertama doa hamba-Mu, mereka tetap kuat dan percaya akan janji Tuhan, karena janji Tuhan dan ya dan amin terjadi atas mereka. Yang kedua hamba-Mu berdoa supaya mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan, sukacita dan anugerah Allah terjadi. Mari terima mujizat Allah hari ini. In the name of Jesus. Letakkan tangan kirimu di dada yang perlu mujizat Tuhan. Aku melepaskan kuasa Allah demi nama Yesus. Kasih karunia Allah yang tidak terbatas. Kemurahan Allah terjadi dalam nama Yesus. Terima anugerah. Apapun yang terjadi, kami tetap kuat dan bersukacita. Karena kami tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Orang lain boleh bergoncang, tetapi orang yang memegang janji Tuhan, semua yang dijanjikan Allah akan terjadi dan nama-Mu dipermuliakan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Shalom. Berjumpa kembali dalam sesi yang lain. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari persiapkan anggur dan roti seperti yang sudah kami himbaukan pada Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkannya secara mandiri, dan kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang sudah mempersiapkannya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, berkati roti dan anggur ini, berkati hamba-Mu dan seluruh umat-Mu yang mengikuti dari tempat mereka. Hari ini Tuhan, layakkan kami semua. Berkati roti dan anggur ini di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari angkat roti di tangan kananmu hari ini. Ucapkanlah syukur atasnya. Kan itulah yang dikehendaki Tuhan. Haleluya. Saya selalu ingatkan pada umat Tuhan. Waktu Yesus memerintahkan pada murid-muridnya untuk melakukan perjamuan kudus, mereka melakukannya sebagai peringatan akan Tuhan. Waktu saudara ingat akan Tuhan, engkau akan ingat kebaikannya Dia. Engkau akan ingat kasih-Nya yang besar. Engkau ingat pengorbanannya bagi saudara. Dan itu akan membuat saudara semangat. Terima kasih Tuhan. Percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa roti yang saudara angkat tinggi-tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya, mari kita makan di dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kananmu. Ucapkanlah syukur atasnya. Darahnya saja Dia curahkan bagi saudara dan saya. Saya percaya Dia tidak pernah meninggalkan kita yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Percaya ke Bapak Ibu Saudara, bahwa cawan yang saudara angkat tinggi-tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya, mari kita minum di dalam nama Yesus Tuhan. Makasih Tuhan. Mari Bapak Ibu buka tangan bersama-sama dan kita terima berkat Tuhan hari ini. Kami bersyukur untuk hari ini Bapa. Kami boleh dengarkan firman-Mu, boleh beribadah bersama-sama, boleh dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Dan hari ini juga hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu yang sekalipun dari rumah masing-masing, mereka komitmen untuk mengembalikan perpuluhan, mereka komitmen untuk memberikan persembahan-persembahan misi, diakonia, persembahan apapun juga yang mereka mau persembahkan. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Kami percaya janji-Mu digenapi di dalam ekonomi mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka secara berlimpah-limpah dicurahkan. Dan hari ini Bapa, kami akan memulai minggu bersama dengan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan itu menyertai kami, memegang hidup kami, menuntun kami. Terima kasih untuk semuanya itu Bapak. Karena itu hari ini hamba berdoa memberkati umat-Mu, diberkati rumah tangga mereka, diberkati pekerjaan mereka, diberkati kesehatan mereka, diberkati sekolah mereka, diberkati seluruh kehidupan mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Umat yang rajin mengucap syukur, umat yang rajin berdoa, umat yang rajin untuk melakukan firman Tuhan di hidup mereka, dan umat yang selalu senantiasa mengalami kebaikan Tuhan di hidup mereka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus yang percaya sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati saudara semuanya, selamat hari Minggu, salam sehat. Jangan lupa kalau kemana-mana pakai masker, jaga jarak, dan dilarang cium hidung. Tuhan berkati saudara, shalom.